Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 Infrastruktur Enterprise akan membahas tentang desain jaringan kampus berdasarkan praktik keamanan terbaik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sony selaku pemateri pertama. Dan saya Gloria sebagai pemateri kedua. Saya Eko Miko sebagai pemateri ketiga. Baik, perkenalkan saya Komarudin. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Saat ini, keamanan jaringan kampus menghadapi berbagai tantangan besar. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu jumlah perangkat yang terhubung semakin banyak. Mulai dari komputer, laptop, hingga smartphone mahasiswa dan dosen. Semakin banyak perangkat, semakin besar pula risiko keamanannya. Yang kedua yaitu aksesibilitas jaringan yang luas. Karena digunakan oleh banyak orang di berbagai lokasi, sehingga rawan disusupi pihak tak bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu serangan cyber yang meningkat, seperti malware, DDoS, dan peretesan yang bisa mengganggu sistem kampus. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran keamanan. Banyak pengguna yang masih memakai sandi lemah atau mengabaikan langkah-langkah keamanan dasar. Jaringan kampus lebih aman, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan, seperti meningkatkan infrastruktur keamanan, misalnya dengan menggunakan sistem deteksi serangan dan enkripsi data agar lebih sulit ditembus oleh hacker, meningkatkan kesadaran dan pelatihan, mengadakan seminar dan pelatihan bagi mahasiswa dan staf, serta mendorong penggunaan kata sandi yang kuat dan verifikasi 2 langkah. Yang ketiga yaitu mengelola akses dengan lebih baik, contohnya dengan menerapkan VLAN untuk memisahkan akses, serta VPN agar koneksi lebih aman. Yang selanjutnya yaitu melakukan pembaharuan dan audit keamanan secara rutin. Dengan memperbaharui perangkat lunak dan mendorong audit sistem, kita bisa mengurangi celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Kemudian menangani insiden dan pemulihan lebih cepat. Caranya dengan membentuk tim tanggap darurat, menyusun rencana pemulihan, dan menerapkan pencadangan data terenkripsi. Pelaku ancaman dalam keamanan jaringan kampus juga bermacam-macam, seperti hacktivitas yang memiliki tujuan menyampaikan pesan politik atau sosial melalui serangan cyber, dengan target situs pemerintah, perusahaan, maupun institut pendidikan. Sebagai contoh yaitu Anonymous, DDoS, atau kebocoran data. Selain itu, ada cyberkriminal atau penjahat cyber yang memiliki tujuan keuntungan finansial seperti pencurian data maupun pemerasan dengan target sistem keuangan, data pribadi maupun infrastruktur kritis. Yang selanjutnya yaitu ancaman internal yang memiliki tujuan penyalahgunaan akses untuk kepentingan pribadi maupun balas dendam. Targetnya yaitu data sensitif serta sistem internal. Selanjutnya ada jenis-jenis pelaku ancaman. Yang pertama ada perates didana negara. Tujuan mereka adalah spionase atau destabilisasi demi kepentingan negara. Targetnya adalah institusi riset dan data strategis. Contohnya seperti APT-29 dari Rusia dan APT-41 dari Cina. Metodenya meliputi APT, phishing, dan eksploitasi zero day. Selanjutnya ada script kiddies. Pelaku ini mencoba meretas sistem tanpa keahlian mendalam. Target mereka adalah situs web dan jaringan kampus. Mereka menggunakan alat seperti Metasploit dan melakukan serangan seperti DDoS, brute force, dan penyebaran malware. Selanjutnya ada cara mengatasi siber di kampus, yaitu ada meningkatan infrastruktur keamanan, pelatihan kesadaran keamanan, pengelolaan akses yang ketat, dan penanganan insiden dan pemulihan. Selanjutnya ada alat yang digunakan oleh pelaku ancaman dalam keamanan jaringan, yaitu Metasploit, Wireshark, Network Member, Keylogger, dan Phishing Kits. Meskipun alat-alat ini digunakan oleh profesional keamanan untuk pengujian, penetrasi, dan analisis forensik, mereka dapat disalahgunakan untuk aktivitas berbahaya. Baik, selanjutnya yaitu malware dalam keamanan jaringan. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri data, atau mengganggu operasi jaringan.
Malware dapat menyebar melalui berbagai cara seperti lampiran email, situs web berbahaya, dan perangkat lunak bajakan. Kampus sering menjadi target malware karena kebanyakan pengguna yang terhubung ke jaringan yang sama. Ada 5 jenis malware. Yang pertama yaitu virus. Virus adalah salah satu jenis malware yang paling dikenal. Virus bekerja dengan menempelkan dirinya pada file atau program yang sah, dan baru akan aktif ketika file tersebut dijalankan oleh pengguna. Karena itu, virus membutuhkan interaksi manusia untuk menyebar. Dampaknya bisa sangat merugikan, seperti merusak file, memperlambat kinerja sistem, bahkan menyebar ke komputer lain melalui media seperti USB atau jaringan lokal. Contoh virus terkenal adalah Michelangelo, yang dirancang untuk menghapus data pada tanggal tertentu, dan I Love You, sebuah virus yang menyebar lewat email dengan lampiran berbahaya yang tampak seperti pesan cinta. Selanjutnya yaitu adalah worm. Worm adalah malware yang mampu menyebar secara otomatis melalui jaringan tanpa memerlukan bantuan pengguna. Worm memanfaatkan celah keamanan pada sistem operasi atau jaringan untuk mengandalkan dirinya dan menyebar ke perangkat lain. Worm dapat menyebabkan kemacetan jaringan, memperlambat sistem, bahkan menghapus data atau menginstal malware tambahan. Contoh worm yang berbahaya adalah Conficker, yang menyerang sistem Windows dan membentuk jaringan botnet besar, seperti Morris Worm. Worm pertama yang menyebar luas di internet pada tahun 1998 dan menyebabkan kerusakan besar. Selanjutnya yaitu Trojan Horse. Trojan adalah jenis malware yang menyamar sebagai program atau file yang tampak sah dan tidak berbahaya. Namun, saat dijalankan, Trojan akan mengaktifkan kode berbahaya di dalamnya. Trojan tidak menyebar sendiri, melainkan diunduh oleh pengguna yang tertipu oleh tampilan atau fungsi palsunya. Dampak dari Trojan bisa sangat luas, mulai dari pencurian data pribadi dan data perbankan, hingga memberikan akses jarak jauh kepada peretas untuk mengendalikan sistem korban. Contoh Trojan berbahaya adalah Zeus, yang mencuri data perbankan, dan Emotet, Trojan multifungsi yang dapat menyebarkan malware lain seperti ransomware. Selanjutnya yaitu ransomware. Ransomware adalah malware yang mengenkripsi file korban dan meminta tebusan agar file tersebut dapat dibuka kembali. Biasanya, ransomware menyebar melalui email phishing, situs web berbahaya, atau eksploitasi celah keamanan. Setelah menginfeksi sistem, ransomware mengunci data penting dan menampilkan pesan yang meminta bayaran tebusan, seringkali dalam bentuk mata uang kripto seperti Bitcoin. Serangan ransomware dapat melumpuhkan organisasi besar karena kehilangan akses ke data penting. Contoh kasus terkenal adalah WannaCry yang menyerang rumah sakit dan perusahaan di berbagai negara, dan Loki yang menyebar melalui lampiran email yang mengandung makro berbahaya. Yang terakhir yaitu spyware. Spyware adalah jenis malware yang secara diam-diam memantau aktivitas pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Program ini berjalan di latar belakang dan mengumpulkan informasi seperti histori penelusuran, kredensial login, data pribadi, dan bahkan percakapan. Spyware dapat berbahaya karena dapat menyebabkan pencurian identitas dan pelanggaran privasi. Beberapa spyware canggih bahkan mampu mengakses kamera dan mikrofon perangkat korban. Contohnya adalah Pegasus, spyware yang digunakan untuk memata-matai jurnalis dan aktivis dalam mengeksploitasi celah keamanan pada perangkat mobile, serta keylogger yang merekam setiap ketukan keyboard untuk mencuri kata sandi dan informasi penting lainnya. Selanjutnya yaitu serangan jaringan dalam keamanan cyber. Serangan jaringan adalah upaya yang dilakukan oleh peretas atau pelaku kejahatan cyber untuk mengakses, mengganggu, atau merusak sistem jaringan tanpa izin. Serangan ini bisa mengakibatkan pencurian data, kerusakan sistem, atau gangguan layanan yang merugikan organisasi secara finansial dan reputasi. Ada 5 serangan jaringan dalam keamanan cyber. Yang pertama yaitu DOS dan DDoS. Serangan DOS dan DDoS bertujuan membuat layanan online tidak bisa diakses oleh pengguna yang sah. Pada serangan DOS, satu perangkat membanjiri server dengan permintaan berlebihan hingga sumber dayanya habis. Sedangkan DDoS menggunakan banyak perangkat yang terinfeksi untuk menyerang secara bersamaan, sehingga efeknya lebih besar dan mematikan. Serangan ini dapat melumpuhkan situs web, mengakibatkan kerugian besar,
Contohnya adalah serangan DDoS pada layanan Dyn pada tahun 2016 yang membuat platform besar seperti Twitter dan Netflix tidak bisa diakses. Selanjutnya yaitu adalah man in the middle. Serangan man in the middle terjadi ketika peretas menyusup ke dalam jalur komunikasi antara dua pihak. Peretas dapat menyadap atau bahkan memanipulasi data yang sedang dikirim, seperti informasi login atau transaksi keuangan. Serangan ini seperti terjadi di jaringan Wi-Fi publik dan tidak aman. Dampaknya bisa sangat berbahaya karena data pribadi pengguna dapat dicuri tanpa sepengetahuan mereka. Selanjutnya yaitu SQL injection. SQL injection adalah serangan yang mengeksploitasi celah keamanan dalam input data di website untuk mengakses atau memanipulasi database. Penyerangan menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam kolom input, misalnya pada halaman login, sehingga bisa melihat, mengubah, bahkan menghapus data penting. Contoh nyatanya adalah serangan terhadap situs Equifax pada tahun 2017 yang menyebabkan kebocoran data lebih dari 140 juta pengguna. Selanjutnya yaitu adalah phishing. Phishing adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk menipu pengguna agar memberikan informasi pribadi atau login mereka. Phishing biasanya dilakukan melalui email atau situs web palsu yang menyerupai halaman resmi. Dampaknya bisa berupa pencurian data pribadi, kredensial, hingga penyebaran malware. Contohnya adalah email yang mengaku dari bank dan meminta pengguna mengisi informasi di situs palsu. Dan yang terakhir yaitu zero day exploit. Zero day exploit terjadi ketika peretas menemukan celah keamanan dalam suatu perangkat lunak sebelum celah tersebut diketahui atau diperbaiki oleh pengembang. Karena belum ada patch atau pembaruan keamanan, serangan ini sangat berbahaya dan sulit ditangkal. Peretas bisa menyusup ke sistem, mencuri data, atau menginstal malware tanpa diketahui. Contoh terkenal adalah Stuxnet yang mengeksploitasi zero day pada sistem kontrol industri di Iran untuk merusak fasilitas nuklir secara diam-diam. Selanjutnya yaitu kerentanan dan ancaman dalam keamanan jaringan. Kerentanan adalah kelemahan dalam sistem yang bisa dimanfaatkan peretas untuk mencuri data atau merusak sistem. Penyebabnya bisa karena kesalahan manusia, sistem yang tidak diperbarui, atau teknologi yang sudah usang. Faktor penyebab kerentanan yang pertama yaitu kesalahan konfigurasi sistem. Konfigurasi yang salah pada server, firewall, atau database bisa memberi akses tak sah. Contoh, server membocorkan data sensitif ke publik. Yang kedua yaitu kurangnya pembaruan perangkat lunak. Sistem yang tidak diperbarui rentan diserang karena celah keamanan belum ditambal. Contoh, OS lama yang tidak didukung. Ketiga yaitu kata sandi yang lemah. Password sederhana atau yang digunakan berulang memudahkan peretas masuk. Contoh, password 123456. Selanjutnya jenis-jenis ancaman. Yang pertama, eksploitasi kerentanan perangkat lunak. Peretas mencari dan memanfaatkan celah seperti buffer overflow untuk menyusup ke sistem. Yang kedua yaitu serangan insider. Ancaman dari orang dalam seperti pegawai yang menyalahgunakan akses. Contoh, staf lama masih bisa masuk ke sistem. Ketiga yaitu malware dan ransomware. Malware digunakan untuk merusak atau mencuri data, sedangkan ransomware mengenkripsi file dan minta tebusan. Contoh WannaCry. Yang terakhir, phishing dan social engineering. Teknik penipuan untuk mencuri data lewat email atau komunikasi palsu. Contoh email bank palsu yang minta login pengguna. Cara mengatasi kerentanan tersebut yaitu kami bagi menjadi 5, yaitu yang pertama melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi celah dalam sistem. Yang kedua, mengaktifkan kembali pembaruan otomatis pada perangkat lunak dan sistem operasi. Dan yang ketiga, menerapkan kebijakan kata sandi yang kuat seperti penggunaan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Dan yang keempat ialah menggunakan sistem autentikasi multifaktor atau MFA untuk meningkatkan keamanan akses. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran keamanan cyber di kalangan pengguna melalui pelatihan dan simulasi serangan. Selanjutnya yaitu hierarki jaringan 2 lapisan dan 3 lapisan. Jaringan lapisan ada 2, yaitu lapisan akses atau access layer dan lapisan distribusi. Keunggulan jaringan 2 lapisan
yaitu ada 3. Yang pertama, lebih sederhana dan hemat biaya untuk implementasi pada jaringan kecil. Yang kedua, ada mudah dikonfigurasi dan dikelola. Dan yang ketiga yaitu waktu respon lebih cepat karena jumlah perangkat yang lebih sedikit. Kekurangan pada jaringan ini yaitu kami mengambil 2 kekurangan. Yang pertama ada kurang optimal untuk jaringan yang lebih besar dengan banyak perangkat. Dan yang kedua, kurang fleksibel dalam manajemen lalu lintas jaringan dan kebijakan keamanan. Yang kedua ada jaringan 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan inti, yang kedua lapisan distribusi, dan yang ketiga lapisan akses. Keunggulan jaringan 3 lapisan ini terdapat 3. Ada 3 keunggulannya. Yang pertama yaitu stabilitas yang lebih baik untuk jaringan besar dengan banyak pengguna. Yang kedua, meningkatkan keamanan dengan segmentasi jaringan yang lebih baik. Dan yang ketiga, memungkinkan pengelolaan lalu lintas data yang lebih efisien. Untuk kekurangan tersendiri pada jaringan atau 3 lapisan ini ada 3, yaitu yang pertama biaya implementasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan 2 lapisan. Yang kedua, membutuhkan perangkat jaringan dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Dan yang ketiga dari kekurangan jaringan 3 lapisan ini adalah konfigurasi dan manajemen yang lebih kompleks. Materi selanjutnya yaitu stabilitas jaringan dalam infrastruktur IT. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas jaringan yaitu ada 3. Yang pertama, topologi jaringan yang fleksibel. Yang kedua, teknologi yang mendukung stabilitas. Dan yang ketiga, pengelolaan bandwidth dengan QoS atau Quality of Service. Dan yang kedua yaitu strategi meningkatkan stabilitas jaringan. Yang pertama ada menggunakan infrastruktur modular. Yang kedua implementasi load balancing. Yang ketiga ada otomatisasi dan monitoring jaringan. Dan yang keempat ada penggunaan IP6. Oke, untuk selanjutnya adalah perangkat yang ada dalam jaringan kampus. Yang pertama ada router, yang kedua ada switch, yang ketiga ada firewall, dan yang keempat ada access point atau AP, disingkat dengan AP, dan yang terakhir ada server. Mungkin itu adalah penjelasan beberapa materi yang saya jelaskan, dan saya akan menjelaskan kesimpulan yang telah kami buat pada kelompok ini dan kami ambil dari PPT yang telah kami buat. Yang pertama ada keamanan jaringan kampus sangat penting untuk menjaga operasional IT di lingkungan akademik. Yang kedua, kampus menjadi target serangan cyber karena aksesnya terbuka bagi banyak pengguna dan perangkat. Dan yang ketiga, ancaman banyak berasal dari hacker, kriminal cyber, hingga ancaman internal dengan metode seperti phishing, malware, dan DOS atau DOS. Untuk menghadapi ancaman ini diperlukan strategi pertahanan seperti firewall, sistem deteksi instruksi, enkripsi data, serta pengelolaan jaringan yang efisien. Dan yang terakhir ada pembaruan sistem dan pelatihan keamanan bagi pengguna sangat penting. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan materi, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.